ini ikhwas sekalian, kenapa kita menuntut ilmu? Untuk menumbuhkan rasa khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah." Sungguh benar-benar aku ini adalah orang yang paling berilmu di antara mereka dari kalian tentang Allah, dan aku adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Ilmu tujuannya, ghayahnya adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya makhluk-makhluk Allah yang berilmu, yang mengenal Allah, semuanya memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, para nabi, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Para rasul, mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, dan mereka orang-orang yang takut kepada Allah dan tidak takut pada selain Allah. Sifat para rasul. Para malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat, mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena mereka takut kepada Allah, malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Oleh karenanya ikhwas sekalian, semakin bertambah ilmu kita, maka hendaknya membuat semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu kita, maka membuat kita semakin berbakti kepada orang tua kita. Semakin bertambah ilmu, semakin hati-hati kita dalam berbicara. Semakin bertambah ilmu, akan semakin hati-hati kita dalam memilih rezeki yang masuk ke dalam perut kita. Semakin banyak ilmu, semakin hati-hati kita dalam berbicara tentang hukum Allah. Semakin banyak ilmu, semakin takut kita berfatwa. Semakin banyak ilmu, semakin takut kita suudzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Semakin banyak ilmu, semakin takut kita, semakin hati-hati kita untuk cepat menuduh, memvonis orang, dan seterusnya. Ukuran banyak sedikitnya ilmu seseorang, ikhwas sekalian, dilihat dari ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di masjid ini, yang paling berilmu adalah yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Bukan yang paling pintar baca kitabnya, bukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalan hadisnya, tapi yang paling berilmu di antara kita yang hadir ini, ikhwas sekalian, yang paling besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita tidak mengetahuinya siapa di antara kita. Tapi hendaknya kita berusaha terus menuntut ilmu. Tujuannya adalah ini, untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, innamal faqih, orang yang faqih, yang berilmu, alladzi antaqathul khasyah. Orang berilmu itu orang yang berbicara karena takut kepada Allah. Wa askatathul khasyah, dan orang yang diam karena takut kepada Allah. Wa in qala bil kitabi was sunnah, kalau dia berbicara dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa in sakata, kalau dia diam, sakata bil kitabi was sunnah, dia diam juga karena alasan Al-Qur'an dan sunnah. Wa in istabaha alaihi syai'un waqafa indahu wa raddahu ila alimih, dan jika dia tidak mengetahui atau samar padanya hukum sesuatu, maka dia berhenti dan mengembalikan urusan itu kepada ahlinya. Oleh karenanya ikhwas sekalian, bagaimanapun banyaknya ilmu kita, kalau rasa takut ini tidak ada, maka sebenarnya kita adalah orang-orang jahil, kita adalah orang-orang yang bodoh. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf alaihi salam, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku,
penjara lebih aku sukai dari apa yang mereka ajakkan kepadaku, wanita-wanita Mesir ini. Wa illa tasrif anni kaidahun, jika engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna wa akun minal jahilin, aku akan mengikuti kemauan mereka dan aku akan termasuk orang yang jahil. Kalau aku mengikuti kemauan mereka, maka aku akan termasuk orang yang bodoh, orang yang jahil.